Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurhalisa Nasution dari Fakultas Manajemen Dakwah D semester 1. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS Pancasila saya. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesehatannya sehingga saya dapat membuat video ini. Tak lupa pula sholawat dan salam saya hadiahkan kepada ruh junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya akan membahas ringkasan materi tentang Pancasila. Yang pertama ada pengertian negara. Pengertian negara ada dua. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara sebagai organisasi suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Dan pengertian yang kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu di organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, yang mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Dan fungsi negara sebagai sebuah tugas organisasi di mana negara itu diadakan. Adapun fungsi negara ada 4. Yang pertama, melaksanakan pemerintahan. Yang kedua, menguasakan kesejahteraan. Yang ketiga pertahanan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Lanjut, warga negara dan kewarganegaraan. Pengertian warga negara. Warga negara ialah sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagai hak yang mempunyai kewajiban dan hak sepenuh sebagai seorang warga di negara itu. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan secara umum, kewarganegaraan merupakan suatu hal yang berhubungan dengan warga negara itu sendiri. Warga negara adalah sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagai hak yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara itu. Sedangkan kewarganegaraan artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Selanjutnya, sistem pemerintahan adalah sistem yang menjelaskan hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif. Dan dalam menjalankan fungsi ketaatan negaranya, berdasarkan konsep yang ditawarkan oleh kedua ahli, John Locke dan Monster, diperlukan pengawasan ini ditunjukkan kepada pemegang kekuasaan eksekutif, karena eksekutif menjalankan pemerintahan sehari-hari, baik penyelenggaraan pemerintahan bersumber langsung dari atau merupakan amanat undang-undang maupun penyelenggara pemerintah yang merupakan pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, macam-macam sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, sistem parlementer. Yang ketiga, sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, sistem pemerintahan komunis. Sistem pemerintahan demokrasi liberal, kebebasan individu dengan ditunjukkan dalam sistem ini. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusional. Selanjutnya, sistem pemerintahan liberal. Sistem politik Indonesia merupakan sebuah kesatuan dari hubungan-hubungan yang dibentuk melalui totalitas dalam menjalankan nilai-nilai yang telah dimiliki masyarakat Indonesia. Bahwa keberagaman yang selama ini dimiliki oleh Indonesia menjadi sistem politik memiliki nilai-nilai infalsafah negara yang membentuk sebuah ideologi politik yang sesuai
yang diberlakukan di Indonesia. Setelah itu, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah kuasa yang menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima dan bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau kewenangan kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak, tergantung situasinya. Sebagai warga negara, kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya kita mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban itu merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, namun dalam pemenuhannya harus seimbang. Kalau tidak seimbang akan terjadi pertentangan dan bisa menempuh jalur hukum. Selanjutnya, pengertian konstitusi. Kata konstitusi berasal dari pembentukan, berasal dari bahasa Prancis constitution, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan pembentukan di sini adalah membentuk suatu negara. Maka konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Istilah tersebut muncul karena Prancis yang pertama kali membahas teori konstitusi. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya akan membahas ringkasan materi tentang Pancasila. Yang pertama ada pengertian negara. Pengertian negara ada dua. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara sebagai organisasi suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Dan pengertian yang kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu di organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, yang mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Dan fungsi negara sebagai sebuah tugas organisasi di mana negara itu diadakan. Adapun fungsi negara ada 4. Yang pertama, melaksanakan pemerintahan. Yang kedua, menguasakan kesejahteraan. Yang ketiga, pertahanan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Lanjut, warga negara dan kewarganegaraan. Pengertian warga negara ialah sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagai hak yang mempunyai kewajiban dan hak sepenuh sebagai seorang warga di negara itu. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan secara umum, kewarganegaraan merupakan suatu hal yang berhubungan dengan warga negara itu sendiri. Warga negara adalah sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagai hak yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara itu. Sedangkan kewarganegaraan artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Selanjutnya, sistem pemerintahan adalah sistem yang menjelaskan hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif. Dan dalam menjalankan fungsi ketaatan negaranya, berdasarkan konsep yang ditawarkan oleh kedua ahli, John Locke dan Monster, diperlukan pengawasan ini ditunjukkan kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Karena eksekutif menjalankan pemerintahan sehari-hari, baik penyelenggaraan pemerintahan bersumber langsung dari atau merupakan amanat undang-undang maupun penyelenggara pemerintah yang merupakan pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, macam-macam sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, sistem parlementer. Yang ketiga,
sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, sistem pemerintahan komunis. Sistem pemerintahan demokrasi liberal, kebebasan individu dengan ditunjukkan dalam sistem ini. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusional. Sistem pemerintahan liberal, sistem politik Indonesia merupakan tujuan konstitusi. Yang pertama ada menegakkan tata tertib dalam berbagai lembaga kewarganegaraan, baik dalam hal kewenangan maupun cara bekerjanya. Yang kedua, mengadakan tata tertib dalam hak-hak asasi manusia yang harus dijadikan perlindungan. Setelah itu, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu masyarakat. Secara universal, pembagian hak asasi manusia adalah: yang pertama, hak asasi pribadi; yang kedua, hak asasi ekonomi; yang ketiga, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Setelah itu, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dan tata cara peradilan dan perlindungan. Setelah itu, pengertian otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya itu autos, yang artinya sendiri, dan nomos artinya aturan. Pengertian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 Ayat 6 Tahun 2014 yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah. Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah itu, korupsi pada dasarnya ada di sekeliling kita. Mungkin terdengar kita tidak menyadari itu. Korupsi bisa terjadi di rumah, sekolah, masyarakat maupun instansi tertinggi dan dalam pemerintahan. Korupsi adalah suatu tindakan perdana diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Dalam pembuatan korupsi meliputi dua aspek. Selanjutnya, pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan konsep yang berwahyu wajah, memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Bila merujuk kepada bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Ciri-ciri masyarakat madani: yang pertama, menjunjung tinggi nilai masyarakat. Menjunjung tinggi nilai. Masyarakat madani identik dengan sifatnya yang beradab. Mereka selalu menjunjung tinggi nilai dan norma serta hukum yang mereka topang. Yang kedua, mempunyai peradaban yang tinggi. Sebagai manusia, mempunyai keyakinan serta keimanan yang kuat kepada Tuhan Sang Pencipta. Masyarakat madani sudah membuktikan bahwa mereka adalah masyarakat yang beradab, di mana mereka memiliki adab yang baik dan bertata krama. Selain itu, mereka juga mempunyai tata krama kepada sesama manusia serta Tuhannya. Yang ketiga, memprioritaskan kesederajatan serta transparansi. Ruang publik yang bebas biasanya juga disebut sebagai free public speaker. Free public ini merupakan wilayah yang memungkinkan masyarakat untuk mempunyai hak serta kewajiban warga negara, di mana mereka memiliki akses penuh dalam berbagai kegiatan politik, berserikat, dan juga bekerja sama menyampaikan pendapat.
menyampaikan pendapat yang berbeda dan juga berkumpul serta mendapatkan informasi secara luas. Baiklah, segitu saja ringkasan materi Pancasila dari saya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.